Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Setelah kita membahas makna sahih pada ahkam wad'iyah, sekarang kita membahas lawan dari sahih yaitu al-fasid. Wal fasidu lughatan adz-dzahibu dhaya'an wa khusra. Al-fasid secara bahasa adalah sesuatu yang pergi karena hilang atau karena rugi. Jadi segala sesuatu yang sudah tidak bisa memberikan manfaat, begitu ya, atau ya sesuatu yang membahayakan, nah itu juga disebut fasid, rusak. Wastilahan ma la tatarattabu asaru fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqda. Secara istilah fasid adalah segala sesuatu yang pengaruh dari perbuatan itu tidak nampak padanya, baik berkaitan dengan ibadah maupun dengan akad. Fal fasidu minal ibadat ma la tabra'u bihi dhimmah wa la yasqutu bihi talab. Fasid dalam ibadah adalah ketika ya tidak terlepas beban setelah melakukan ibadah tersebut, dan perintah atau tuntutan juga tidak gugur darinya. Kas-sholati qabla waqtiha, contohnya adalah mengerjakan sholat sebelum waktunya. Kembali kita harus bedakan antara la tabra'u bihi dhimmah dengan la yasqutu bihi talab. Kalau berkaitan dengan ibadah wajib, maka istilah yang kita gunakan ya, apabila ibadah yang wajib itu rusak, maka kita katakan la tabra'u bihi dhimmah. Ya, tidak gugur bebannya. Karena asal dari ibadah yang sifatnya wajib adalah pembebanan ya yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Adapun berkaitan dengan ibadah yang sunnah, maka ibadah sunnah yang rusak kita katakan la yasqutu bihi talab. Tidak terlepas ya perintah melakukannya. Bukan beban yang kita pakai istilahnya, tetapi tuntutan atau perintah untuk mengerjakannya. Karena ibadah yang sunnah ini ya bukan pembebanan yang sifatnya suatu keharusan. Ada perintah memang untuk melakukannya, tetapi ini bukan pembebanan yang sifatnya harus dikerjakan. Itu sebabnya ketika di sini Syekh mencontohkan sholat sebelum waktunya, maka orang yang sholat sebelum waktunya ya sholatnya fasidah, fasolatuhu fasidah. Kenapa? Karena la tabra'u bihi dhimmah, karena beban untuk mengerjakannya belum gugur dari orang tersebut. Artinya tajibu alaihi i'adatuhu, tajibu alaihi i'adatuha. Jadi dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Bebannya belum gugur. Adapun ya, contoh untuk ibadah yang sunnah. Ya, ibadah yang sunnah. Misalkan seseorang puasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi dia ya mengawalinya dari tanggal 1 Syawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Syawal. Ya kita katakan ya tanggal 1 Syawal ini maka puasanya fasid. Puasanya fasid. Dan ya dia masih terkena perintah atau tuntutan untuk mengerjakannya. Ya, dia masih terkena perintah atau tuntutan untuk mengerjakannya. Sehingga kita katakan la yasqutu bihi talab, tidak tuntutan untuk mengerjakannya ini belum lepas, khusus untuk 1 hari tadi ya di tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh wal fasidu minal uqud ma la tatarattabu asaruhu alaihi. Ya, fasid berkaitan dengan akad adalah segala bentuk akad yang dampaknya tidak nampak. Dampak dari akad tersebut tidak nampak. Contohnya kabai'il majhul, ya, seseorang menjual barang yang majhul, barang yang tidak diketahui. Nah, ini berlaku untuk semua bentuk jahalah, ya. Semua bentuk jual beli yang tidak jelas. Contohnya ketika ada orang menjual, ya saya jual apa yang ada di dalam kotak ini. Ya, barangnya tertutup dengan kotak pembungkus, ya tidak ditampakkan. Nah, ini termasuk jual beli yang tidak jelas. Maka hukumnya jual beli seperti ini adalah
fasid. Karena ketidakjelasan, barangnya ada tetapi nilainya tidak jelas. Bisa saja yang di dalam kotak itu begitu ya nilainya 100.000. Bisa jadi nilainya hanya Rp2.000. Jadi ketidakjelasan harga. Nah, karena seperti ini maka jual beli seperti ini disebut fasid, sehingga iya, dampak dari jual beli ini tidak nampak, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan perpindahan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual ini tidak terjadi. Artinya barang tersebut tetap milik si penjualnya dan uangnya tetap milik si pembelinya karena rusak model jual beli seperti ini. Wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharramun. Nah, kaidah yang penting ya. Kullu fasidin muharramun. Semua hal yang rusak maka ya hukumnya haram, baik itu dalam perkara ibadat maupun akad maupun ya syarat-syarat yang rusak. Alasan dari keharamannya ada 3. Li'anna dzalika min ta'addi hududillah. Yang pertama adalah karena hal itu ya sama saja dengan melampaui batasan yang Allah tetapkan. Kita ketahui hukum ibadat, rinciannya, kemudian tata cara akad dan syarat-syarat. Nah, dalam perkara ini semuanya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang membuat ya ibadah, kemudian akad, kemudian syarat yang rusak, ini sama saja dia melampaui, menerjang batasan yang Allah telah tetapkan. Kemudian alasan yang kedua, wattikhadi ayatihi huzwa. Hal ini sama saja dengan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai cemoohan atau olok-olokan. Ya, karena orang yang tetap melakukan ibadah akad maupun menetapkan syarat-syarat yang rusak, sama saja dia ya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang jelas-jelas Allah tidak menerimanya. Ya, Allah tidak mungkin menerima sesuatu yang rusak, yang tidak ditetapkan ya di dalam kitabullah, di dalam aturan syariat ini. Maka ini sama saja menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ya cemoohan. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Karena Rasulullah SAW mengingkari orang yang menetapkan syarat-syarat tertentu yang itu tidak ada dalam kitabullah. Nah, dia menetapkan syarat-syarat ya yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan ini batil. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, mabalu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Mengapa orang-orang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Maka namin syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Ya, satu syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun ya, jumlahnya 100 syarat. Qada'ullahi ahaq wa syartullahi awsaq. Ketentuan Allah itu lebih benar dan syarat yang Allah tetapkan itu lebih kuat. Ini menunjukkan semua syarat yang ditetapkan dan itu tidak berasal ya dari kitabullah, tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariat ini, maka hukumannya atau dihukumi batil. Kemudian Syekh melanjutkan, wal fasidu wal batilu bima'nan wahidin illa fi mawdi'aini. Ya, istilah fasid dan batil itu maknanya sama. Jadi kalau tadi di hadis tadi ya semua syarat yang tidak berasal dari kitabullah adalah batil, nah itu maknanya fasid ya sama, kecuali di 2 tempat. Nah, yang membedakan dua istilah ini ya ini adalah mazhab Hambali. Nah, ada 2 tempat di mana istilah fasid dan batil ini dibedakan. Al-awwalu fil ihram. Yang pertama adalah pada masalah ihram. Fafarraqu bainahuma, ya. Mazhab Hambali membedakan di antara fasid dan batil bi annal fasida ma wati'a fihil muhrimu qabla tahallulil awal. Ya. Ihram yang fasid adalah apabila seorang yang berihram ini menggauli istrinya sebelum dia melakukan tahallul awal. Dan di sini sebetulnya kita perlu kasih tambahan ya, catatan ya, sebelum tahallul awal dan sebelum sempurna rukun-rukun hajinya. Ya, rukun-rukun manasiknya. Adapun
jika ya seorang yang berihram ini dia sudah menyempurnakan semua rukun manasiknya, tapi dia belum ya tahallul awal, kemudian dia menggauli istrinya, maka manasiknya ini tidak rusak, jadi dia tetap sah. Jadi kalau dia sudah menyempurnakan rukun-rukun manasiknya, tapi dia belum ya sempat tahallul awal, kemudian dia menggauli istrinya, nah ini disebut manasiknya tetap sah, tidak rusak, hanya dia dianggap melakukan keharaman dan wajib padanya membayar fidyah. Adapun yang disebut di sini ya ihram yang rusak, ihram yang fasid itu apabila seseorang belum menyempurnakan rukun manasiknya, kemudian dia juga belum tahallul awal, dia gauli istrinya, nah ini rusak ihramnya. Dilanjutkan oleh Syekh, wal batilu martadda fihi anil Islam. Ya, adapun ihram yang batil itu adalah apabila seorang yang melakukan ihram dia murtad dari Islam di tengah-tengah ihramnya. Ya, maka disebutkan ini ya batil. Ya, wajib bagi dia untuk mengulanginya lagi. Ya, ketika dia kemudian bertobat kepada Allah, dia masuk Islam lagi, maka dia wajib ya mengulangi manasiknya lagi. Perkara kedua yang dibedakan antara istilah fasid dan batil adalah fin nikah, dalam permasalahan pernikahan. Fafarraqu bainahuma bi annal fasida makhtalafal ulama'u fi fasadihi. Ya, istilah fasid ini digunakan untuk sesuatu yang diperselisihkan para ulama dalam permasalahan ya pernikahan. Kan nikahi bila wali, seperti pernikahan tanpa wali. Sebagian ulama ini membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, khusus untuk wanita yang sudah balik kemudian dia berakal. Nah, ini dibolehkan, tetapi ya pendapat yang lebih kuat ya adalah tidak boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Nah, karena adanya silang pendapat di kalangan para ulama inilah ya untuk menandakan adanya khilaf dalam permasalahan ini, maka ulama mazhab Hambali memberikan istilah pernikahan itu adalah pernikahan yang fasid. Jadi kalau ada wanita yang menikah tanpa adanya wali, ya dia ulangi lagi akadnya, dia ulangi lagi pernikahannya. Wal batilu ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah. Ini dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Nah, di sini ada larangan yang tegas, yang sangat jelas bahwa ya, haram seseorang menikahi wanita selama dia masih menjalani masa iddahnya. Nah, ini kesepakatan para ulama. Di dalamnya itu sebabnya diberikan istilah pernikahan yang batil untuk sesuatu yang telah disepakati kebatilannya. Ya, sudah selesai pembahasan tentang fasid. Nah, dalam ahkam wad'iyah, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahirabbil alamin.